Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan lain-lainnya untuk dapat berkumpul walaupun hanya sebatas Zoom atau via Zoom dunia maya, namun tidak mengurangi rasa empati dan rasa partisipan kita untuk melakukan sosialisasi sistem informasi akademik atau yang disebut dengan syakat, khususnya bagi perguruan tinggi Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Salawat dan berikan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja mungkin kita akan mulai mengenai sosialisasi ini dalam rangka memperkenalkan kepada teman-teman semua mahasiswa, khususnya pada mahasiswa NIM 24 atau yang masuk pada tahun 2024, memperkenalkan bagaimana sistem syakat itu dan kaitannya bagaimana dengan pembayaran. Bahwasanya perlu diketahui untuk kebijakan pembayaran khususnya pada NIM 24 itu sudah menggunakan VA atau yang disebut dengan virtual icon, yang mana VA ini akan terhubung dengan sistem yang ada di bank. Jadi tidak ada lagi nanti istilah pembayaran yang fiktif atau pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan juga ini akan ditekankan bahwasanya pembayaran akan dibayarkan dan tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang akan memberatkan kalian nanti di akhir semester yang akan berjalan. Jadi teman-teman semua harap perhatikan dan harap dimengerti agar nanti bisa dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oke, langsung saja saya izin, mungkin nanti ada hadir Pak Rektor maupun Wakil Rektor yang maupun civitas akademik lainnya dalam sosialisasi ini. Saya mohon izin untuk memulai. Oke, teman-teman semua, sebelum saya memulai, nanti jangan lupa absen ya. Nanti kita akan kirim link absensi melalui chat Zoom. Jadi apabila yang tidak masuk ke dalam Zoom ini, artinya dia tidak mengikuti kegiatan ini dan tidak melakukan absensi. Kita akan pantau terus teman-teman semua bagi yang mengikuti sosialisasi ini dan bagi yang mengisi absensi, kita akan pantau terus supaya ini kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan istilahnya itu tepat sasaran. Artinya apa yang kami sampaikan hari ini dapat dimengerti dan dapat dijalankan dan diaplikasikan sebagaimana mestinya. Oke, sebentar saya akan share dulu materi. Oke, terlihat ya. Ini adalah tampilan awal. Saya akan presentasikan dulu apa itu Siakat. Tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa akses di link Siakat IAIA Nadwa. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Dan ini adalah materi yaitu apa itu Siakat. Sistem Informasi Akademik atau yang disebut dengan Siakat adalah
aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya. Artinya, kegiatan akademik kalian mulai dari perkuliahan, nilai, absensi, KAS, KRS, yang sebagaimana telah dijelaskan waktu PBAK dulu, itu akan dikelola melalui sistem yang berbasis web yang dinamakan dengan Sistem Informasi Akademik atau ini singkat dengan SIAKAD. Nah, nanti teman-teman semua, kegiatan akademik akan berbasis online semua. Artinya semua terdigitalisasi. Jadi tidak ada lagi sistem yang manual. Walaupun nanti ada aplikasi yang manual, tapi hanya satu persatu dan itu akan dialihkan ke dalam bentuk digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa digitalisasi adalah sistem yang sangat baik dan sangat tepat dan untuk meminimalisir human error atau kesalahan pengguna atau manusia dalam sistem yang akan berjalan. Nah, jadi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Nah, dan ini juga bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga dalam pengelolaan akademik di perguruan tinggi tersebut. Sangat bermanfaat untuk menunjang kerapian dan kedetailan informasi yang harus dikelola, sehingga nanti ke depannya informasi itu dapat digunakan dan didaya gunakan untuk informasi-informasi yang akan datang. Jadi, perguruan tinggi pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan petugas administrasi akademik. Nah, jadi dalam siakat ini ada 3 aspek yang harus diketahui teman-teman. Yang pertama itu mahasiswanya, yang kedua dosen, dan yang ketiga adalah petugas administrasi akademik. Ketiga faktor ini ataupun ketiga akses ini akan saling terhubung dan berelevansi. Apabila salah satu tidak terhubung, maka sistem siakat tidak akan berjalan dengan baik. Ya, nanti kita akan praktekkan bagaimana melakukan penggunaan aplikasi sistem informasi akademik ini. Kita lanjut. Nah, dalam siakat, salah satunya adalah kegiatan mahasiswa khususnya, yaitu adalah kontrak mata kuliah ataupun yang disebut dengan pengambilan mata kuliah. Kontrak perkuliahan merupakan perwujudan dari perencanaan belajar yang dibuat oleh akademik. Apabila dalam merencanakan proses belajar mengajar dimulai dari menyusun analisis pembelajaran, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan kemampuan akhir yang direncanakan atas sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi teman-teman semua nanti di semester 2 akan mengontrak mata kuliah sebagaimana telah dilakukan pada semester 1. Nah, jadi mata kuliah ini yang akan disediakan oleh pihak akademik akan kalian kontrak. Kontrak dalam hal ini adalah pengambilan mata kuliah yang akan kalian lakukan pada semester berjalan nanti. Nah, jadi hampir sama kalau di sekolah itu namanya mata pelajaran, kalau di tempat kuliah itu atau perguruan tinggi itu dinamakan dengan kontrak mata kuliah. Nah, jadi nanti teman-teman semua wajib mengambil mata kuliah yang telah disediakan oleh akademik dan akan dilaksanakan dan akan diaplikasikan pada sistem perkuliahan yang berjalan. Nah, jadi ini sama halnya dengan tadi, ada 3 aspek yang harus berperan di sini, yaitu dosen, akademik, dan mahasiswa. Kalau misalnya akademik sudah menyediakan mata kuliah, sedangkan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah, maka sistem itu tidak akan berjalan. Dan teman-teman semua wajib untuk mengambil mata kuliah ini untuk dilakukan proses selanjutnya, seperti nanti mata kuliah yang sudah diambil akan diisi nilai.
Sama dengan hal nanti di semester satu ini yang telah kalian ujian kemarin akan diisikan nilai dari dosen. Nah, ketika kalian tidak mengontrak mata kuliah atau tidak menggayung mata kuliah, bagaimana dosen akan mengisikan nilai yang telah kalian pelajari. Jadi mata kuliah yang telah kalian pelajari nanti akan dinilai, tetapi sebelum dinilai, teman-teman semua mahasiswa akan mengontrak mata kuliah tersebut. Itu. Nah, nanti juga kita akan praktekkan bagaimana cara mengontrak mata kuliah yang nanti akan kaitannya dengan virtual icon. Oke. Ini kita masuk ke virtual icon ya. Kalau misalnya saya terlalu cepat untuk menjelaskan, teman-teman boleh chat di kolom chat Zoom ini. Nanti yang mana yang belum mengerti atau saya kecepatan menjelaskan atau bagaimana. Kita saling komunikasi aja ya. Jangan terlalu gugup dan juga jangan terlalu formalitas. Oke, oke, kita masuk ke inti pembahasan kita sosialisasi via virtual icon pembayaran menggunakan siakat untuk khusus NIM 24. Oke, pembayaran via virtual icon yaitu langkah pertama, klik link berikut untuk masuk pada homepage siakat IAI Anak 2 Kuala Tungkal. Teman-teman, nanti boleh dicoba, ataupun sekarang boleh dicoba, atau yang punya laptop atau HP yang terhubung dengan jaringan internet, teman-teman bisa mengakses link berikut. Nah, di sini kita ada link, yang mana link ini adalah link menuju homepage atau halaman pertama, sebagaimana pada gambar berikut. Tampilan awal untuk masuk kepada sistem siakat IAI Anak 2 Kuala Tungkal. Setelah kalian mengakses ataupun klik browser, terus tuliskan siak titik unstrip nadua titik ac titik id, maka tampilan pada layar akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Teman-teman semua sudah bisa tampil layar HP-nya atau layar laptopnya siakat IAI Anak 2 Kuala Tungkal. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar. Nah, yang kedua, caranya untuk masuk ke dalam sistem informasi akademik itu, teman-teman semua masukkan username dan password menggunakan NIM masing-masing dan isi captcha yang tersedia. Nah, yang pada tanda panah ini, teman-teman semua wajib mengisikan username yaitu NIM dan password yaitu NIM. Nah, jadi contohnya kalau misalnya NIM 24311390, di sini silakan isi passwordnya dengan sama dengan username yang ada. Nah, nanti setelah diisi, pilih akses yaitu akses mahasiswa dan isi captcha ataupun sejenis syarat login atau mendeteksi kalian manusia atau robot. Nah, jadi teman-teman harus mengisi ke semua kolom ini untuk bisa dapat login ke Syakat masing-masing. Nah, silakan jumlahkan. Kalau misal ini angkanya berubah-ubah, silakan jumlahkan sesuai dengan perjumlahan. Misal nanti kalau misalnya berubah, misal 1 ditambah 3 jadi 4. Jadi yang diisi di sini adalah hasil dari perjumlahan dari captcha ini. Nah, kalau misal nanti angkanya berubah jadi 10 tambah 9, silakan isi dengan angka 19. Begitu dengan seterusnya, gitu. Apabila sudah mengisi username, password, dan captcha, silakan klik login pada
layar atau eh, tombol biru login yang ada pada syakat tersebut. Nah ketika sudah berhasil login atau ketika sudah masuk ke dalam syakat, tampilan setelah berhasil login pada syakat maka akan seperti ini. Nah, teman-teman semua, ketika sudah berhasil login, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti ada menu-menu dan informasi terkait dengan kartu rencana studi online mahasiswa ataupun kartu rencana studi pembelajaran mata kuliah yang akan dijalankan pada semester yang akan datang. Keterangannya di sini adalah pilih KRS online dan klik pilih nama kelas sesuai dengan semester prodi dan lokal masing-masing sesuai dengan data yang tersedia. Nah, jadi di sini tersedia kelas yang akan kalian ambil untuk mengontrak mata kuliah. Di sini ada keterangan yang biru ya, teman-teman. Fokus yang pada yang biru. Fokus pada yang biru ini. Nah, di sini ada keterangan satu KPI. Kebetulan tadi saya login dengan NIM mahasiswa Prodi KPI. Jadi di sini akan tampil nama kelas dengan Prodi sesuai dengan login mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada keterangan satu KPI, 5 KPI A, 3 KPI, dan 5 KPI B. Pilih sesuai dengan prodi dan semester kalian. Jangan nanti kalian pilih yang tidak sesuai dengan semester kalian. Nah, kalau misal kalian masih semester 1, silakan klik satu KPI. Nah, nanti kalau udah naik kelas semester, nanti pilih sesuai dengan semester yang akan berjalan. Jadi untuk awal kita coba dulu kontrak mata kuliah di semester 1 ini dan apabila nanti sudah selesai semua, maka kita akan lanjut untuk kontrak mata kuliah di semester 2. Nah, ini kita bereskan dulu untuk semester 1, nanti akan tampil berubah tampilannya akan menjadi 2 KPI 5, 2 KPI 4, 4 KPI A, terus 4 KPI B dan 6 KPI. Nah, jadi nanti akan semester genap ya teman-teman. Jadi yang sekarang kita coba untuk melakukan pengontrakan mata kuliah virtual icon di semester ganjil. Jadi ganjil itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Nanti akan kita lakukan lagi pengontrakan mata kuliah semester genap 2, 4, dan 6. Oke, paham ya teman-teman? Jadi pilih KRS online dan klik pilih nama kelas sesuai dengan semester. Jadi sesuai dengan semester yang berjalan, jangan sampai nanti kalian masih semester 1 tapi mengambil mata kuliah semester 5. Itu tidak cocok. Jadi kalian salah pengambilan mata kuliah. Nah, jadi dapat diulang lagi bahwa untuk memilih nama kelas harus sesuai dengan semester. Jangan sampai nanti kalian di semester 1 tapi mengambil mata kuliah untuk kakak tingkat kalian atau semester 5 atau semester 3 gitu. Dan lokal masing-masing sesuai dengan data yang tersedia begitu. Jadi di sini ada lokal A, B. Nah, kalau misalnya tidak ada A, B berarti satu lokal saja itu. Jadi nanti tersedia nanti di sini lokal A, B, C. Nah, kalau misalnya tidak ada keterangan hanya satu KPI, berarti eh, satu satu semester itu hanya ada satu kelas saja, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan setelah memilih kelas. Nah, jadi ketika kamu sudah pilih kelas ini, sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Maka akan timbul mata kuliah yang disediakan oleh akademik yang harus kalian kontrak atau kalian ambil. Keterangannya, tampilan setelah memilih kelas, klik tanda berikut.
yaitu tanda seperti ini yang saya lingkar ini. Jadi klik tanda berikut hingga menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kalian klik, maka tombol ini akan berubah menjadi seperti ini. Semua mata kuliah yang telah disediakan. Jadi semua mata kuliah ini kalian harus sebentar, kalian harus mengklik yang ada pada layar berikut. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian klik semua hingga berubah menjadi seperti ini. Setelah mata kuliah tercontreng semua, maka klik simpan KRS untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, jadi sudah terconteng semua dan berubah seperti ini semua, maka selanjutnya kalian klik simpan KRS. Gitu. Lanjut. Nah, setelah prosesnya berjalan, apabila nanti agak lama ditunggu saja dulu sampai proses itu terbaca oleh sistem dan selesai dilaksanakan oleh sistem, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan buat virtual icon pembayaran sesuai dengan besaran jumlah yang dibayarkan. Tampilan pada layar akan seperti ini. Klik OK untuk melanjutkan proses. Nah, nanti silakan buat virtual iconnya dulu. Nah, di sini adalah inti dari pembayaran menggunakan virtual icon. Nah, ketika kalian sudah mengontrak mata kuliah, tugas kalian adalah untuk membuat virtual icon terlebih dahulu. Tampilannya akan seperti ini. Apabila tampilan sudah seperti ini, maka selanjutnya kalian harus mengklik tanda OK nih. Tanda OK ini untuk melakukan pembuatan virtual icon untuk pembayaran. Nah, jadi nanti kalian sebelum mengontrak mata kuliah, kalian harus membuat virtual icon dan selanjutnya melakukan pembayaran di bank. Oke, oke kita lanjut. Nah, di sini yaitu keterangannya pilih opsi pembayaran yang tersedia. Dalam hal ini, mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan pembayaran lebih daripada satu kali selama satu semester. Ini adalah salah satu kebijakan juga dari kampus atau dari pimpinan bahwasannya pembayaran itu boleh dibayarkan lebih daripada satu kali. Dalam hal ini untuk meringankan beban mahasiswa dalam hal pembayaran SPP. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semua kalian sudah diberikan kelonggaran, harap juga mengerti akan pembayaran tersebut. Nah, jadi ketika kalian diberikan kelonggaran pembayaran, harusnya tetap harus melakukan pembayaran, bukan berarti menunda pembayaran hingga nanti di akhir semester harus membayarkan pembayaran yang tertunggak dahulu. Jadi ketika kampus sudah memberikan istilah itu kemudahan, jangan sampai nanti kalian lengah dan tidak melakukan pembayaran hingga nanti di akhir semester menumpuk dan kesusahan dalam melakukan pembayaran. Nah, jadi dari awal saya ingatkan apabila sudah diberikan tahapan seperti ini, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan tidak dilakukan pembayaran. Gitu. Nah, di sini nanti ada tampilan pembayaran, yaitu kalau misal tahap 1, 2, dan 3 itu lunas, maka kalian harus wajib membayar 1 juta. Ini misal ya, ini misal kalau misalnya pembayaran kalian ditetapkan oleh akademik yaitu sebesar 1 juta. Nah, nanti 100%-nya adalah 1 juta. Nah, jadi tahap 1, 2, 3 itu dinyatakan lunas. Kalian pilih, silakan pilih yang mana pembayaran yang akan kalian lakukan. Kalau misalnya tidak mau repot, silakan pilih tahap 1, 2, dan 3 yaitu lunas. Kalau misalnya masih uangnya masih kurang dalam melakukan pembayaran ini, kalian bisa memilih mau pilih yang mana.
tahap 1 dan 2 yaitu 70%, tahap 2 dan 3 60%, atau tahap 2 atau tahap 3 saja. Nah, jadi pembayaran bisa dicicil. Artinya kalian misalnya berat untuk melunasi, kalian pilih yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa 600.000, 700.000, 300.000, dan 300.000 lainnya. Jadi kita bagi yaitu dalam beberapa tahap, 1, 2, dan 3 lunas, dan tahap 2 dan 3. Nah, kalau misalnya masih bisa nih, masih ada uangnya nih, oh bolehlah nanti kita pilih tahap 1 dan 2 aja yang 70%. Nanti ketika nanti mau melunasi baru membuat virtual icon lagi. Begitu. Hingga nanti 1, 2, 3 dan lunas. Oke. Pembayaran akan kita pantau terus. Ketika kalian sudah lunas, maka bisa lanjut ke melakukan kontrak mata kuliah semester berjalan. Nah, ketika kalian belum lunas, nanti akan terhambat dalam pengontrakan mata kuliah selanjutnya. Jadi diharapkan dalam 1 semester itu harus lunas terlebih dahulu dengan catatan keringanan pembayaran ini. Jadi jangan sampai nanti ketika awal semester kalian pilih tahap 1, 2, atau 3. Nah, ketika nanti semester selanjutnya kalian harus lunas dulu di tahap semester sebelumnya dan lanjut ke semester selanjutnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kalian sudah melakukan pembayaran, klik konfirmasi pembayaran. Nah, nanti ketika sudah memilih tahap 1, tahap 2, atau 3, klik konfirmasi pembayaran. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kalian sudah klik konfirmasi pembayaran, maka keluar nomor virtual icon. Nah, jadi sini keterangan adalah virtual icon BSI. Selanjutnya lakukan pembayaran yang menggunakan nomor PA. Nomor PA yang dimaksud di sini adalah nomor yang ini. Nomor PA yang dimaksud di sini adalah nomor yang ini, yaitu 31149356638. Nah, selanjutnya lakukan pembayaran menggunakan nomor PE yang telah dibuat. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, BSI, M-Banking, BSI, dan e-wallet lainnya, ataupun dengan bank yang lain. Nah, jadi di sini adalah virtual icon. Kalian sudah dapatkan, tadi sudah melalui tahap-tahap sebelumnya. Silakan simpan nomor PE ini, jangan sampai hilang. Ini adalah fungsinya nanti akan diserahkan kepada teller apabila melakukan pembayaran melalui bank. Nah, apabila melakukan pembayaran sendiri melalui m-banking atau e-wallet, nomor ini akan disalin dan akan dituangkan pada aplikasi e-wallet maupun m-banking tersebut. Nah, nanti kita akan praktekkan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya dilakukan pembayaran menggunakan nomor PE yang telah dibuat. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller Bank BSI, M-Banking BSI, dan e-wallet ataupun bank lainnya. Nah, ini adalah contoh petunjuk pembayaran. Nah, jadi kalau melalui BSI, pilih, nah nih pembayaran melalui BSI Mobile dan BSI Net Banking. Pilih menu pembayaran, payment, pilih akademik, dan masukkan kode berikut. Ini adalah kode penting ya teman-teman. Ini wajib dicatat dan wajib diingat. Ini adalah kode yang menunjukkan institusi agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal. Nah, apabila ini tidak terisi ataupun
ini tidak ditemukan, maka pembayaran tidak bisa dilakukan. Nah, ini wajib diisi dan wajib diingat ya teman-teman, yaitu 4 angka saja, yaitu 55 dan 88. Selanjutnya, masukkan nomor pembayaran. Nomor pembayaran di sini yang disebut adalah nomor pembayaran VA. Yang mana VA yang tadi yang sudah kita buat, masukkan dan masukkan nomor tagihan yang akan dibayar. Layar validasi tagihan akan muncul pada layar masukkan PIN dan pilih selanjutnya untuk submit. Selesai. Nah, jadi ketika kalian masukkan eh, akademik, pilih pilih akademik dulu, pilih menu akademik dulu pada M-Banking, terus masukkan kode 5588, terus terlihat eh, yaitu keterangan Institut Agama Islam Menentukan Agama Tunggal, masukkan nomor pembayaran PE tersebut dan muncul tagihan sesuai dengan eh, VA yang kalian buat sebelumnya. Nah, tadi kan kita contohi 1 juta tuh, yang ini. Nah, tadi kita buat VA-nya yang 1 juta. Terbuatlah di sini keterangannya itu VA 311 RP sebesar 1 juta. Nah, ketika kita lakukan pembayaran dan memasukkan nomor VA ini, maka selanjutnya akan timbul pada layar handphone Anda melalui M-Banking nominal pembayaran sesuai dengan VA yang kita buat tadi. Maka selanjutnya masukkan PIN dan selesai. Pembayaran telah dilaksanakan, selanjutnya login lagi nanti ke sistem Siakat untuk verifikasi. Itu kalau menggunakan M-Banking ya, kalau menggunakan M-Banking dan BSI Mobile. Nah, kalau menggunakan teller atau langsung datang ke bank, itu bisa juga nanti akan diarahkan oleh tellernya tersebut. Nah, jadi di sini tulis pada strip bayar tagihan, masukkan kode institusi, institut, ya, masukkan kode institut 5588. Sekali lagi saya ingatkan ini wajib dihafal. 5588. Maka ini adalah angka yang menunjukkan identitas institut kita untuk melakukan pembayaran. Nah, nanti lebih simpelnya kalau misalnya datang ke teller. Cuman nanti ketika teman-teman atau berhalangan untuk hadir di bank atau berhalangan untuk melakukan pembayaran, teman-teman wajib atau teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui M-Banking maupun e-wallet yang kalian punya. E-wallet yang di sini dimaksud dengan seperti Dana atau ShopeePay atau dana lain. Nah, itu bisa melakukan pembayaran SPP di kampus kita itu bisa melalui aplikasi tersebut, begitu. Mohon bersabar sebentar ya. Eh, kita akan lanjutkan sebentar aja. Oke, kita lanjut. Pembayaran melalui ATM BSI. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan pembayaran di M-Banking maupun di teller, kita coba untuk melakukan pembayaran di ATM. Di ATM, pilih menu payment, pembayaran, pilih institut. Nah, dan lagi-lagi yaitu masukkan kode institut 5588. Ikuti dengan alur yang telah disediakan. Nanti materi ini akan saya share di Zoom ini. Silakan di-download dan silakan dibaca-baca. Apabila masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada kami sebagai eh, petunjuk untuk melakukan pembayaran PI. Oke. Nah, ketika pembayaran telah dilaksanakan juga sudah dilakukan,
baik itu melalui m-banking atau langsung datang ke bank atau e-wallet atau menggunakan m-banking bank lain, maka tugas kalian adalah selanjutnya login kembali. Login kembali sebelumnya, login kembali ke akun Siakat kalian masing-masing. Klik link Siakat tersebut, masukkan username NIM, dan masukkan password NIM, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran ini dilakukan, nanti klik lagi kelas yang ini. Nah, klik lagi nanti kelas yang ini, yang ada tanda biru ini, klik lagi sampai eh, selanjutnya tampilan begini, pilih lagi mata kuliahnya, dan nanti maka akan timbul konfirmasi pembayaran seperti ini. Nah, kalian tidak lagi membuat virtual icon. Jadi kalian tugasnya tidak lagi membuat virtual icon. Kalian tugasnya adalah untuk konfirmasi pembayaran. Itu dengan catatan apabila sudah melakukan pembayaran melalui m-banking, e-wallet maupun langsung datang ke bank. Nah, lakukan konfirmasi pembayaran. Ya, sebentar. Nah, lakukan konfirmasi pembayaran dan masukkan nomor VA yang telah dibayar. Nah, jadi nomor VA yang sudah kalian catat dan kalian simpan tadi untuk lakukan pembayaran melalui m-banking maupun teller maupun e-wallet lainnya, kalian simpan dan konfirmasi pembayaran. Nah, ketika sudah melakukan konfirmasi pembayaran, maka selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, jadi setelah melakukan proses pembayaran, maka tampilan mata kuliah akan muncul dan mahasiswa diminta untuk melanjutkan verifikasi kebenaran mata kuliah yang akan dikontrak. Selanjutnya, klik yakin sudah benar untuk menyimpan KRS yang telah diproses sebelumnya. Maka kontrak mata kuliah telah selesai dilakukan. Nah, ketika kalian sudah membayar virtual icon, dan nanti otomatis tampilannya akan seperti ini. Apabila sudah dikonfirmasi, tampilannya seperti ini. Klik selanjutnya, klik yakin sudah benar yang ada pada kolom berikut. Nah, yakin sudah benar. Mata kuliah digital dapat dilihat pada menu KRS digital pada Siakat mahasiswa. Jadi begitu teman-teman. Maka berakhirlah pengontrakan mata kuliah yang berbasis virtual icon eh, pada mahasiswa NIM 24. Begitu. Nah, jadi itu eh, materi untuk sosialisasi dan siakat menggunakan virtual icon, dan kita coba langsung menggunakan ini teman-teman ya. Kita langsung praktek saja di sistem siakatnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita ulang dari awal ya, misalnya tampilannya akan seperti ini. Kalian klik cari di web, yaitu
siak ana2 seperti ini ya. Siak ana2.ac.id. Klik enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sama seperti yang di presentasi tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba satu new mahasiswa, mungkin yang bersedia boleh dikirim name-nya di kolom chat ini. Siapa yang bersedia atau saya pilih sendiri dari name yang tersedia, boleh. Name siapa coba yang kita akan coba untuk login. Ini langsung masuk praktek ya. Jadi tidak ada lagi eh, istilahnya itu penjelasan mengenai syakat, kita langsung ke intinya. Nah, oke, kita sudah dapat NIM atas nama Nadia. Coba kita tes ya. 2411. Oke, catatan lagi teman-teman bahwa penulisan NIM tidak diperkenankan untuk menggunakan titik. Jadi titik dihapus atau langsung saja 24113010. Oke, coba kita masukkan username dan passwordnya menggunakan NIM, klik mahasiswa dan captcha. Karena ini angkanya 7 dan 4, maka perjumlahan dari 7 dan 4 adalah 11. Klik login. Kita tunggu sampai berhasil login ke sistem. Kita coba lagi ya. Ini ada kesalahan di sini. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu NIM tadi apakah sudah terdaftar. Oke, kita coba lagi atas nama Nadia tadi 24113010. Masukkan passwordnya 24113010. Jumlahkan captchanya dan klik login. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini tersedia menu-menu seperti KRS Online, KRS dan KS, tahap satu, tahap 2 dan tahap 3. Nah, di sini sama seperti materi tadi yang ada di presentasi tadi, timbul kelas yang disediakan oleh akademik. Nah, kebetulan juga teman-teman masih semester satu berjalan, maka klik semester satu yang ada di sini. Nah, contoh misal di sini pilih semester satu. Kita cari ya, misalnya si Nadia. Ini misal kalau Nadia di lokal A, klik satu Pi A yang ada di sini. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini akan tersedia mata kuliah yang akan dikontrak. Jadi di sini ada akhlak tasawuf sampai dengan ulumul hadis. Nah, tugas kalian adalah mencontreng mata kuliah tersebut sampai dengan selesai. Nah, seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 mata kuliah ini harus kalian kontrak semua. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Pastikan semua kolom pada contreng tersebut sudah terisi. Selanjutnya klik simpan KRS. Klik simpan KRS, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Sistem masih memproses. Kalau misalnya kembali seperti ini, silakan ulangi lagi. Oke, kita tunggu dulu proses pengambilan mata kuliahnya oleh sistem. Jangan dikeluarkan dulu ya. Nah, maka timbul informasi tentang silakan buat virtual icon dulu. Nah, klik OK untuk melanjutkan sistem tersebut. Pembayaran Anda nol. Silakan lanjutkan ke KRS online. Ini apabila semester Anda sudah lunas di semester satu, maka bisa melanjutkan ke pengambilan KRS online. Nah, itu keterangannya seperti itu ya. Apabila pembayaran Anda nol, maka pembayaran telah dilunasi pada semester satu. Tapi ini hanya untuk pembayaran semester satu ya. Untuk Nadia nanti kalau misal pengontrakan mata kuliah, maka Nadia akan ditetapkan pembayarannya berapa. Karena kebetulan si Nadia ini sudah melakukan pembayaran pelunasan semester satu, maka pembayarannya akan nol. Nah, bagi teman-teman yang belum melunasi semester satu, nanti maka akan tampilnya beda lagi dengan yang sudah lunas. Nah, karena ini sudah lunas, klik OK saja untuk melanjutkan. Nah, di sini teman teman-teman klik yakin sudah benar, maka selesailah pengontrakan mata kuliahnya. Nanti boleh dicoba ya Nadia ya dengan NIM masing-masing. Oke, kita coba dengan NIM yang masih punya tunggakan. Mohon maaf ya teman-teman semua. Kita coba cari NIM dengan yang masih ada tunggakan di semester satu. Sebentar ya.
Oke, sebentar saya masih mencari NIM teman-teman semua yang masih punya tunggakan. Oke, sudah saya dapatkan. Kita coba login ya lagi ya. Oke, berikut masukkan NIM dan passwordnya NIM, mahasiswa isi captchanya, klik login. Oke, ulangi NIM, NIM. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita sudah tampil mata kuliah ataupun kelas perkuliahan yang tersedia. Klik, misal NIM tersebut adalah semester 1 HTN. Klik kelas 1 HTN. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini akan timbul mata kuliah yang tersedia. Tugas kalian adalah mencontreng semua mata kuliah tersebut. Oke, karena membutuhkan proses lama, saya contohkan hanya satu saja ya. Tapi kalian teman-teman semua harus mencontreng satu semua. Oke, sudah klik simpan KRS. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini maka akan timbul silakan buat virtual icon dulu. Oke, klik OK. Nah, di sini akan timbul beberapa opsi pembayaran. Nah, kebetulan pada tahap ini kan sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran selama 2 tahap. Yang mana tahap pertama sudah dilaksanakan sebelum perkuliahan berlangsung. Dan sekarang kalian harus melunasi terlebih dahulu pembayaran tahap kedua. Teman-teman harus lunas dulu, maka di sini tampilan hanya satu. Karena untuk pembayaran tahap 2 sudah dilaksanakan dan tahap pertama sudah dilaksanakan juga. Nah, jadi pembayaran yang eh, diberi keringanan selama 2 tahap, yang tahap pertama sudah dilaksanakan, yang sekarang harus dilaksanakan untuk tahap kedua. Maka daripada itu, di sini hanya bisa untuk melakukan pembayaran hanya 1 kali tahap saja. Pilih, karena di sini masih ada tunggakan sebesar 2.125.000, maka klik pilih opsi pembayaran tersebut, yaitu sebesar 100%. Nah, klik selanjutnya adalah pembuatan PA. Klik buat PA. Nah, di sini akan timbul nomor PA-nya. Jadi kalian wajib mencatat dan menyimpan nomor PA tersebut, yaitu 83304944442. Ini adalah nomor virtual icon yang kalian wajib catat dan kalian wajib serahkan kepada teller apabila kalian melakukan pembayaran melalui BSI teller, langsung datang ke bank atau melakukan pembayaran melalui e-wallet atau m-banking BSI dan maupun m-banking bank lain. Nah, jadi ini wajib dicatat ya teman-teman. Oke, coba kita catat. Jangan sampai nanti kita lupa. 83304944442. Oke. Nah, nomor PI ini akan kita aplikasikan di pembayaran. Nah, jadi kalau misalnya langsung ke bank bisa serahkan nomor PA ini, nanti katakan saja ke tellernya, Pak, Bu, saya melakukan pembayaran SPP di kampus kami, ini nomor PA-nya, tolong diproses. Maka selesai. Nah, apabila sudah melakukan virtual icon dan lakukan pembayaran, maka lakukan konfirmasi pembayaran. Jadi ketentuannya, login dulu ke Siakat, ambil mata kuliah, terus buat nomor PE, dan lakukan pembayaran.
dan login lagi ke Siakat dan lakukan konfirmasi pembayaran. Jadi urutannya jangan sampai salah ya. Jadi saya jelaskan lagi urutannya yaitu yang pertama login menggunakan Siakat, terus pilih kelas, pilih mata kuliah, terus selanjutnya buat PE, terus buat PE lakukan pembayaran lalu PE dan login lagi ke Siakat dan lakukan konfirmasi pembayaran yang ada di bawah ini. Nah, misal contohnya kita sudah lakukan pembayaran melalui PE. Masukkan nomor PE yang tadi sudah dicatat atau sudah dibayarkan di sini. Nah, klik cek PE. Kalau sudah diklik cek PE dan hasil, maka tampilannya akan nanti seperti yang tadi. Yakin sudah benar. Maka selesai sudah mengontrakkan mata kuliah menggunakan PE. Seperti itu, teman-teman. Maka selesailah pembayaran penguntran mata kuliah menggunakan PE. Nah, jadi itu contoh untuk melakukan pembayaran PE di Syakat ya. Nah, jadi kita coba, saya coba tes melakukan pembayaran dengan PE tadi ya. Sebentar, saya coba aplikasikan di HP ya. Oke, sebentar saya coba untuk ini ya, coba share screen menggunakan handphone. Oke, sudah terlihat ah. Ini adalah tampilan handphone saya. Saya coba melakukan pembayaran melalui m-banking bank lain terlebih dahulu. Sebenarnya saya bisa coba untuk melakukan pembayaran melalui m-banking yang saya punya yaitu BSI Mobile dan Bayen BSI. Cuman terkendala yaitu terkait dengan privacy. Jadi tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan tampil pada layar Zoom kalian masing-masing. Sebenarnya bisa saya praktekkan, cuman terhalang pada privacy ataupun kerahasiaan dalam informasi bank yang saya punya. Namun saya coba menggunakan m-banking yang lain ya tentunya. Oke, coba kita menggunakan MyBCA. Ini adalah m-banking MyBCA saya. Saya coba untuk melakukan pembayaran menggunakan PI tersebut. Nah, kalau menggunakan m-banking yang bank lain,
teman-teman caranya agak sedikit berbeda kalau misal menggunakan m-banking melalui BSI. Nah, jadi teman-teman klik transfer, terus kirim ke bank lain, salah, pilih transfer ke bank lain, dan pilih transfer ke tujuan baru, pilih cari bank BSI. Karena ini virtual iconnya terpaut dengan m-banking atau bank BSI, maka pilih bank BSI. Maka selanjutnya itu sesuai dengan urutan ataupun aturan yang berlaku, pilih terlebih dahulu kode bank. Masukkan kode bank yaitu 900 dan masukkan kode institut tadi yaitu 5588. Nah, jadi ada dua kode yang harus kalian masuk terlebih dahulu sebelum nomor PA, yaitu kode bank yaitu 900 dan kode institut yaitu 5588. Nah, selanjutnya masukkan kode PA yang telah dibuat tadi. Contoh yang tadi kita buat ada 83304944442. Oke, coba kita lanjut. Nah, di sini tertera 21. Bentar. Di sini keterangan adalah 21250024245999 atas nama Rizky Nugraha. BSI dengan nomor PE dan pilih nominal yang harus kalian bayarkan tadi. Karena tadi yaitu sebesar kisaran 21 sekian, maka pilih atau tulis nominal sesuai dengan nomor PE yang tadi dibuat. Nah, apabila nomor PE itu tidak sesuai dengan nominal yang kalian masukkan, maka tidak akan berhasil melakukan pembayaran. Jadi itu kalau misalnya melakukan pembayaran di bank lain. Kalau misalnya melakukan pembayaran di bank BSI, maka nominalnya akan tampil sendiri dan kita tidak diperkenankan untuk menginputkan nominal yang harus dibayarkan. Jadi itu misalnya kalau misal melakukan bank banking bank lain, kalian harus memasukkan nominal sesuai dengan pembayaran BE tersebut. Nah, kalau misal menggunakan BSI Mobile atau Bayen, nominalnya langsung tertera dan kalian langsung masukkan PIN untuk melakukan pembayaran. Itu kalau misal melakukan pembayaran melalui e-wallet maupun bank lain. Nah, kalau misal langsung di teller, kalian sudah menyediakan uang tunai yang sesuai dengan nominal pembayaran dan diserahkan ke teller. Begitu. Itu contoh untuk pembayaran ya. Ini contoh untuk pembayarannya seperti itu. Nah, kita coba untuk pembayaran menggunakan e-wallet. Itu tadi menggunakan m-banking. Kalau kita coba menggunakan e-wallet, kebetulan saya di sini punya Dana. Dana ini adalah satu aplikasi e-wallet ya, teman-teman, untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya klik kirim. Ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Dana, klik kirim. Nah, di sini kalian pilih kirim ke bank yang ada pilihan tersebut. Nah, lanjut ke tambah rekening baru, klik lanjut. Nah, di sini cari bank BSI. Nah, kalau kita cari bank BSI, apakah ada? Nah, ini klik BSI. Nah, silakan masukkan lagi sesuai dengan kode bank dan kode institut. Karena kita melakukan pembayaran di bank lain maupun di e-wallet. Kalau di bank BSI, kalian cukup dengan memilih icon akademik dan masukkan nomor institut dan masukkan nomor PE. Nah, jadi di sini cuma saya bisa jelaskan menggunakan bank lain maupun e-wallet ya, teman-teman. Karena saya mau menjelaskan menggunakan BSI Mobile dan Bayan BSI itu tidak bisa karena terkait dengan privacy itu. Nah, jadi masukkan kode bank dan masukkan kode institut. Nah, dan masukkan lagi nomor PE yang sudah dibuat tadi. Yaitu 8330494442.
Klik simpan dan lanjut. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini harusnya tampil ya teman-teman. Di sini harusnya tampil, namun di sini ngeblank hitam. Ini terkait juga dengan privasi tadi. Nah, kalau dilihat dari layar HP saya yang digunakan ini, itu tertera kirim ke bank atas nama Rizky Nugraha, masukkan jumlah nominal PE yang telah dibuat tadi. Nah, sampai selesai, masukkan PIN dan selesai. Maka pembayaran menggunakan PE sudah dilaksanakan. Nah, apabila sudah dilaksanakan, PE tadi jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dilupakan, karena itu nanti akan dikonfirmasi melalui syakat tadi. Begitu. Oke, saya stop screen dulu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah membayar melalui PE di bank, kalian teman-teman login lagi di Siaka teman-teman. Saya coba lagi ya. 2424599. Kita tunggu prosesnya sampai berhasil. Nah, ceritanya ini sudah lakukan pembayaran ya, teman-teman. Sudah lakukan pembayaran di bank dan juga sudah melakukan pembayaran via virtual account. Selanjutnya masukkan NIM dan password NIM mahasiswa dan isi captcha-nya. Klik login. Pilih kelas perkuliahan tadi. Ini kita mau konfirmasi pembayaran yang telah kita lakukan tadi. Pilih mata kuliah, silakan isi semua. Ini karena kita mau percepat, jadi saya pilih hanya satu dua saja untuk memproses lebih cepatnya. Kita tunggu sampai proses yang selesai.
Oke, kita tunggu. Nah, sepertinya sistem lagi sibuk ya teman-teman, atau servernya lagi sibuk. Jadi ini prosesnya agak lama. Di sini akan tampil konfirmasi pembayaran. Klik konfirmasi pembayaran. Jadi tidak lagi membuat virtual icon karena tadi sudah melakukan pembuatan virtual icon dan sudah melakukan pembayaran atas virtual icon tersebut. Jadi klik konfirmasi pembayaran. Nah, di sini masukkan lagi 8, 3, 4, 9, 4, 4, 4, 2. Ini ada nomor PE yang tadi ibaratnya sudah dibayarkan ya. Klik cek PE. Silakan tunggu sampai proses yang selesai. Nah, di sini keterangannya adalah pembayaran gagal diverifikasi. Kenapa gagal? Karena pembayaran belum dilakukan tadi. Kalau misal pembayaran sudah dilakukan tadi melalui e-wallet maupun pihak bank, maka pembayaran berhasil dan selanjutnya akan masuk ke dalam mata kuliah yang sudah disediakan dan klik yakin sudah benar. Contohnya seperti ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah ya, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya apabila sudah melakukan konfirmasi pembayaran tertera kelas kuliah pilihan Anda dan klik yakin sudah benar untuk melanjutkan pembayaran tersebut. Maka selesailah untuk pengontrakan mata kuliah di semester tersebut. Nah, jadi istilahnya teman-teman tidak bisa mengontrak ataupun mengambil mata kuliah apabila belum melakukan pembayaran PA ke bank. Kalau misal kemarin-kemarin itu bisa melakukan pengambilan mata kuliah walaupun belum bayar, sekarang tidak bisa lagi, teman-teman. Jadi wajib melakukan pembayaran dulu, wajib melakukan kewajiban terlebih dahulu, melakukan pembayaran SPP, dan lanjut untuk persiapan kontrak mata kuliah, dan selanjutnya melakukan perkuliahan. Begitu. Maka berakhirlah untuk sistem siakat dan kaitannya dengan virtual icon. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dan dapat dimengerti dan seterusnya dapat diaplikasikan pada sistem perkuliahan yang berjalan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dituliskan di kolom chat atau langsung secara live untuk bertanya. Saya persilahkan. Saya kasih waktu untuk bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Yang bagi yang belum mengerti, oke ini ada satu. Pak mau tanya kalau pindah jurusan sekarang nggak bisa nggak? Nggak bisa nggak? Oke, ini nggak bisa saya jawab ya teman-teman karena ini tidak ada kaitannya dengan tema yang kita bahas hari ini. Jadi silakan tanyakan ke pihak yang berwajib.
Bukan saya yang wajib untuk menjawab ini ya, karena juga pembahasan hari ini bukan masalah pindah jurusan, tapi masalah siakat dan virtual icon. Oke. Satu lagi, Assalamualaikum Pak, dari Emi Azriani. Izin bertanya, untuk step pembayaran apakah perlu diantarkan ke TU juga Pak? Ya, untuk slip pembayaran silakan laporan ke TU walaupun secara digital, secara sistem sudah tercatat di sistem kami, namun juga secara hard copy juga diperlukan di TU. Tapi pengantarannya nggak harus hari itu juga, boleh besok ataupun kapan sempatnya saja. Namun secara sistem atau digital, rekaman pembayaran sudah terrekam di sistem kami. Jadi tidak ada nanti miskomunikasi atau miss sistem. Kalian sudah bayar namun tidak tercatat ataupun tercatat kalian belum bayar. Jadi semuanya beres dan terkendali. Begitu. Ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita tutup? Terakhir nanti kita akan share ya, akan share mengenai eh, absensi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya akan share terakhir nanti di absensi. Kita akan evaluasi siapa-siapa saja yang ikut dalam sosialisasi ini. Oke, yang kedua pertanyaannya dari Nadia Sabila. Maaf Pak, apakah nanti pembayarannya akan mendapatkan slip tanda lunas yang untuk dipegang mahasiswa simpan juga? Ya, salah satu virtual icon itu adalah salah satu slip yang kalian wajib simpan. Nah, untuk ketika nanti ke depannya ada kehilangan data, kalian bisa melakukan klaim menggunakan slip tersebut. Dari pihak bank juga akan diberikan slip pembayaran dan melalui m-banking ataupun e-wallet, tanda pembayaran itu dapat kalian print dan dapat kalian simpan di HP kalian masing-masing maupun kalian cetak dan simpan ke dalam map untuk arsip arsip eh, pembayaran kalian seperti itu. Ada nanti akan dapat slip kok, tenang. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Bisa di kolom chat atau di live langsung ya di di Zoom ini. Silakan buka silakan buka aja audionya. Oke, ada lagi yang bertanya melalui kolom chat. Bentar saya bacakan. Dari Rusna Hairunisa. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Pak kan kita udah dapat kode PE tuh buat akunnya, buat akun PE-nya di rumah. Bentar. Di rumah. Nah, kalau mau ke bank tunjukkan kode tersebut. Iya, betul. Jadi dasar melakukan pembayaran oleh pihak bank itu adalah virtual icon yang kalian buat di rumah tadi. Jadi orang bank juga teller itu tersebut akan meminta nomor PE yang telah kalian buat tadi. Jadi pihak bank tidak akan melakukan atau memproses pembayaran kalian ketika kalian tidak mempunyai PE tersebut. Jadi wajib ya, kalau kalian sudah membuatnya dari rumah, nomor PA itu harus kalian bawa dan harus kalian serahkan ke pihak bank. Itu kalau misal melakukan pembayaran melalui teller atau datang langsung ke bank. Catatan buat teman-teman, ketika teman-teman membuat PE, itu harus segera melakukan pembayaran. Karena PE ini mempunyai tenggang waktu. Nah, ketika kalian misalnya membuat PE di rumah, 1, 2, 3 hari tidak dilakukan pembayaran, maka PE itu akan hangus atau berstatus kadaluarsa dan tidak bisa melakukan pembayaran lagi. Nah, jadi pastikan teman-teman harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu, besarannya berapa, dan lakukan pembuatan PE dan segera melakukan pembayaran di bank maupun e-wallet, m-banking, dan lain-lain. Jadi itu ya, jangan sampai coba-coba buat PE, terus nanti baru seminggu, 2 minggu kemudian baru melakukan pembayaran, maka PE itu akan habis, kadaluarsa.
atau masa aktifnya akan habis. Jadi tidak bisa dilakukan pembayaran. Caranya nanti akan membuat PE lagi. Itu akan merepotkan teman-teman semua dan akan mengkacaukan sistem data yang ada di sistem kami. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi ketika kalian membuat PE, seharusnya langsung membayarkan PE tersebut di bank. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan lain. Dari Desi Lutfiah, Assalamualaikum, izin bertanya Pak, membuat PE-nya nanti ada linknya ya Pak ya? Iya, linknya tadi yang siakat tadi, linknya yang ini. Siak anadua.ac.id. Nah, ini saya kirim. Nah, ini silakan login di uh, link ini, masukkan NIM dan masukkan passwordnya NIM, login, ambil mata kuliah. Setelah konfirmasi mata kuliah selesai, klik buat VA. Nah, di situ kalian akan dapat nomor VA-nya berapa gitu. Kalau nanti tidak jelas, silakan nanti dibuka lagi materi yang akan saya kirimkan nanti. Kalau misalnya masih bingung, silakan tanyakan secara langsung kepada saya. Oke? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Melalui kolom chat atau melalui Q&A sebelum kita tutup? Atau langsung secara live yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Oke, kita tunggu teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti paham semua ya. Jadi paham semua materi sosialisasi syakat virtual icon ini. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan secara langsung dan tidak ada terkendala. Dari Desi Lutfiah, Pak, setelah kita buat kode PA, kode PE-nya berarti langsung ke Bank BSI ya, Pak? Iya, betul. Itu kalau mau langsung datang ke bank. Kalau misalnya nggak mau repot, males ke bank, atau nggak ada kendaraan, atau ada kendala, kalian bisa menggunakan m-banking atau menggunakan e-wallet. Itu terserah kepada teman-teman semua. Tapi wajibnya harus membuat kode PE-nya dulu. Itu. Paham ya? Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Oke, lanjut. Yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, di sini ada lagi pertanyaan dari Mila. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Pembayarannya kalau lunas itu memang 1 juta ya Pak? Tidak. Jadi nanti nominal itu akan menyesuaikan dengan rekaman record dari pembayaran kalian yang ada di TU. Nah, kalian ketika nanti misalnya pembayaran pada semester
yang akan datang sebesar 2 juta, maka yang nanti kalau misalnya memilih lunas ya 2 juta. Kalau misalnya memilih dari tahap 1, 2, dan 3, misalnya dari tahap 1 itu 30%, ya tinggal dijumlahin aja 30% dari 2 juta itu berapa. Dan itulah yang kalian harus bayarkan. Nah, jadi nggak mesti harus 1 juta itu. Jadi ketika nanti masih ada tunggakan, kalian harus mewajibkan sebelum semester yang akan datang akan dilaksanakan. Nah, jadi misal contoh semester 2 nanti pembayaran misal 2 juta. Nah, ketika kalian milih tahap 1 20%, coba jumlahin 20% dari 2 juta itu berapa. Misal 200.000. Nah, ketika kalian bayar 200.000 kan masih ada sisa 1.800.000. 1.800.000 itu kalian guyur, kalian bayar, atau sekalian langsung kalian lunasi di semester yang itulah, yang semester berjalan itulah. Jadi nggak bayar di semester yang akan berjalan nanti. Jadi ketika kalian masuk ke gerbang semester yang akan datang, pembayaran SPP sebelumnya wajib lunas terlebih dahulu. Jadi untuk tidak memberatkan kalian di akhir semester nanti. Begitu. Jadi sistem ini akan membantu kalian dalam mengontrol pembayaran SPP kalian. Begitu. Jadi nggak mesti harus 1 juta ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan record pembayaran teman-teman semua. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, dari Rusna Hairunisa, Pak izin bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang kode PE kita ini ditunjukkan ke bank. Juga dana kode kampus kita ditunjukkan juga ya atau tidak? Kode kampus nanti orang bank tahu juga. Terkecuali kalau bank lain ya. Tapi kalau lebih bagusnya silakan tunjukkan juga. Silakan tunjukkan juga kode bank, kode kampus yaitu 5588. Nah, kalau misal nanti melalui pihak bank lain, jadi ada dua kode itu. Jadi dua kode bank satu yaitu kode 900 itu dan kode institut yaitu 5588. Silakan aja. Lebih bagusnya juga silakan kirim eh, kode institut kita yaitu 5588 agar pihak bank sebenarnya juga sudah tahu tapi ya kita ingatkan lagi aja gitu. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Pak, izin bertanya setelah masuk ke web itu ngisi username dan password itu password Google pribadi ya Pak. Itu password NIM kalian, NIM yang kalian punya. Nah, ketika nanti berbeda dengan data yang ada, silakan konfirmasi kepada saya untuk melakukan keabsahan verifikasi apakah NIM sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Kalau misalnya berbeda, silakan konfirmasi ke saya untuk kita rubah. Jadi passwordnya bukan Google ya, itu passwordnya NIM dan username kalian NIM. Nah, kalian ketika sudah masuk, silakan dirubah passwordnya. Nanti takutnya teman-teman yang tidak bertanggung jawab masuk untuk mengacaukan sistem yang ada di dalamnya. Itu nanti eh, efeknya akan ke akun siakat kalian masing-masing. Jadi ketika kalian sudah berhasil login, silakan segera mengubah passwordnya agar teman-teman yang tidak bertanggung jawab tidak bisa masuk ke dalam sistem siakat kalian. Dari Nadia berarti nominal yang ada di siakat itu valid, tidak valid ya Pak? Ya valid sebenarnya, cuman valid itu menyesuaikan dengan pembayaran masing-masing. Yang tadi saya contohkan itu ya memang tidak valid karena itu hanya sebagai contoh, hanya sebagai rekayasa saja. Ketika kalian nanti login dan masukkan nominal itu yang valid. Nah, ketika kalian coba nanti setelah proses ini selesai, kalian coba. Kalau misal pembayaran nol, berarti itu sudah lunas. Kalau misalnya masih ada tunggakan, berarti ada pembayaran melalui VI. Seperti itu. Oke. Nanti ujungnya teman-teman, ketika kalian tidak melaksanakan kontrak mata kuliah syakat ini, maka nilai kalian akan tidak keluar pada sistem syakat.
Nah, imbasnya nanti akan ke sistem pelaporan yang ada di pusat. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan pribadi mahasiswa untuk data-data kalian teman-teman semua. Maka nanti imbasnya akan di akhir semester kalian. Maka telitilah dari awal dan ikuti sistem yang ada dan aturan yang diberlakukan. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak, izin bertanya apakah setiap melakukan pembayaran harus membuat PE baru? Iya, betul. Ketika kalian lakukan pembayaran untuk tahap satu misalnya terlebih dahulu, dan nanti ke depannya kok ada uang lagi untuk melakukan pembayaran, buat PE lagi. Jadi PE itu hanya berlaku untuk satu kali pembayaran. Nah, jadi usahakan kalau misalnya uangnya sudah ada, ya lunasi langsung. Jangan dilakukan pembayaran tahap satu dan 2 3. Kalau uangnya sudah ada. Kalau misalnya masih berat untuk melakukan pelunasan, silakan lakukan pembayaran tahap satu 2 dan 3. Itu. Kalau misalnya sudah ada ya jangan sampai diguyur karena nanti akan memberatkan kalian. Oke, selanjutnya Pak izin bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang eh, yang mana nih? Oh ini, Assalamualaikum Pak izin bertanya. Berarti nominal yang ada di syakat itu, oh ini udah saya jawab ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Tadi kan kalau bayar di teller ada slip setorannya. Kalau di e-wallet itu gimana Pak buktinya? Apakah berupa screenshot? Ya, betul. Kalau e-wallet kan biasanya kan ada tanda pembayaran nggak tuh? Sebelum kalian diakhiri dengan selesai, biasanya kan ada slip yang biasanya kalau misal orang transaksi, slip itu yang dibagikan melalui WA, email, dan lain-lain. Nah, itulah yang sebagai tanda bukti kalian melakukan pembayaran. Di screenshot boleh juga. Jadi kami tidak akan tertipu lagi kalau misalnya ada mahasiswa yang ngeyel, ada mahasiswa yang bermain-main dengan sistem pembayaran, kami tidak akan tertipu. Karena di sistem juga akan masuk datanya. Ketika kalian men-screenshot data yang tidak valid atau data yang tidak benar, ketika kami cek di data digital kami tidak ada, maka itu adalah suatu pembohongan pembayaran. Jadi jangan khawatir, ketika kalian sudah melakukan pembayaran dan masuk ke dalam sistem kami, maka pembayaran itu sudah disahkan secara sistem dan secara aturan. Gitu. Jadi mau screenshot silakan, mau disimpan juga silakan, mau dicetak pun silakan. Oke. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Pak, punya saya disuruh scan kode QR validasi KRS. Itu harus di-scan ya Pak? Punya saya disuruh scan kode QR validasi KRS. Itu harus di-scan ya Pak? Nggak sampai ke situ ya. Si Mira Dewi Yudana, tahapannya nggak sampai ke scan kode QR. Ini pembayarannya melalui apa dulu? Melalui pembayarannya apakah melalui wallet atau melalui bank lainnya? Jadi nggak sampai ke scan kode QR. Jadi cukup membuat virtual icon dan melakukan pembayaran juga. Ini saya kirimkan materi ya. Silakan di download, dibaca-baca.
Apabila mengalami kebingungan, silakan untuk bertanya. Saya sudah kirimkan di kolom chat, silakan di-download ya. Assalamualaikum Pak. Punya saya tidak bisa login itu gimana Pak ya? Silakan nanti kirim NIM-nya ke saya, coba saya cek nanti apakah ada kesalahan NIM atau seperti apa. Oke, sekali lagi untuk login ke NIM tersebut, kalian cukup tuliskan NIM-nya saja, tidak dipisahkan dengan angka ataupun tanda lain. Misalnya 24.11.233. Harusnya di login itu 24.11 dan seterusnya. Tidak dipisahkan oleh titik. Oke, si Lia, silakan chat ke saya untuk NIM-nya. Nanti saya cek secara sistem di sini. Kalau bayar di e-wallet, buktinya apakah dikasih ke pihak TU lagi, Pak? Silakan ditunjukkan saja. Ditunjukkan saja pembayarannya dan nanti si DTU akan dicek. Akan dicek pembayarannya apakah benar sudah dilakukan pembayaran atau belum. Gitu. Mau diserahkan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting di kamu juga ada pegangan. Supaya arsip untuk mengklaim apabila terjadi kesalahan pencatatan di kemudian hari. Oke, lanjut. 5 menit lagi lah ya. 5 menit ini kita cukupkan jam 11. Ada yang tanya? Oke, nanti kita cek ya, Lia, tas NIM kamu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman semua? 5 menit lagi. Nanti menit terakhir kita akan share link absensi. Tolong di absen, diisi, dan itu akan menjadi evaluasi kami untuk apakah sosialisasi ini memang dijalankan oleh teman-teman semua atau tidak. Karena ini tergantung teman-teman semua, mahasiswa NIM 24, sistem ini akan berjalan apabila teman-teman semua mengikut dalam aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, kita tunggu ada yang ingin tanya, baik itu melalui kolom chat atau kolom Q&A atau langsung. Kita tunggu. Kalau misal tidak ada yang bertanya, berarti udah ngerti semua ya. Diharapkan nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar atau sifatnya umum. Jadi cukup yang detail-detail saja kalau misalnya ada yang kebingungan.
Untuk Nur Aini Merdadia, silakan coba login lagi. Tadi saya coba cek di laptop saya mau login ya. Coba dicek lagi. Kalau misalnya masih nggak mau, coba di store-nya dihapus dulu, penjelajahannya dihapus dulu, dan lakukan login kembali. Biasanya itu terkendala pada cek atau history yang sudah banyak yang tidak dihapus. Oke, Oke, saya kira sudah cukup ya. Teman-teman juga sudah dapat mengerti tentang sosialisasi syakat ini hampir 2 jam setengah ya, ataupun hampir mendekati dari jam 9 ya, 9, 10, 11, 2 jam, hampir 2 jam kita melakukan sosialisasi eh, sistem informasi akademik, khususnya untuk virtual icon pembayaran mahasiswa yang akan berlaku pada semester ini. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mau mewakili Sivitas Akademik, khususnya mewakili Pak Rektor dan Wakil Rektor dan khususnya dan umumnya Sivitas Akademik memohon maaf apabila ada kesalahan, dan teman-teman mudah-mudahan diharapkan dapat mengerti apa yang disampaikan dan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam penyaluran ataupun pengaplikasian sistem Syakat ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah link absensi. Silakan diisi ya teman-teman. Silakan diisi. Saya kirim melalui kolom chat dan Q&A. Silakan diisi. Oke, itu sudah saya kirim ya teman-teman. Silakan di-download dan disimpan untuk absensi sosialisasi siakat pada hari ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Saya izin lab ya. Oh iya teman-teman, nanti video ini akan kami upload di YouTube. Bagi yang belum melihat atau belum sempat bergabung pada Zoom ini dapat melihat di akun YouTube IAIN 2 Tungkang.